Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 1 DPR RI yang menilai pemerintah perlu memanfaatkan teknologi dalam menyusun strategi untuk menghentikan judi online. Komisi 1 DPR RI mendesak pemerintah serius memberantas judi online. Selain merugikan negara dan masyarakat, judi online menimbulkan kecanduan yang menyebabkan masyarakat melakukan tindak kriminal. Juniko Siahaan menilai upaya pemerintah dalam memberantas judi online masih belum maksimal. Menurutnya, pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan memblokir situs saja. Perlu upaya lebih keras untuk menutup total akses perjudian online. Ia juga mengkritisi upaya penanganan Kominfo yang masih konvensional, padahal praktek judi online telah menggunakan kecanggihan teknologi. Ini buat masukan juga buat Kominfo bagaimana harus ada cara untuk bisa membatasi, ya. Ada cara yang lebih hebat lagi gitu ya dari Kominfo. Saya pernah melihat ada negara-negara lain ya, contoh yang memang secara keras mereka tidak bisa diakses sama sekali. Tapi kan sekarang ada VPN. Semua orang juga udah tahu bagaimana menggunakan VPN. Pornografi diakses lewat VPN, judi lewat VPN gitu kan. Nah, tapi sekarang walaupun itu bisa, ya kita harus lebih aktif lagi mengejar secara teknologi, baik menggunakan artificial intelligence ataupun melalui, kalau kami gitu ya, kalau kami bukan di bidang teknis ya, kalau kami ya memperkuat pasal-pasal dalam undang-undang ITE. Kemenkominfo menyebut kerugian masyarakat akibat game judi online mencapai 27 triliun tiap tahunnya. Mayoritas korban adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan anak di bawah umur yang tergiur untuk terus mencoba peruntungan. Tak jarang kecanduan judi online menyebabkan masyarakat melakukan segala cara, termasuk mengambil pinjaman online. Ken dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Komisi 9 DPR RI yang berharap strategi pengendalian polusi yang diterapkan pemerintah ini dapat dilakukan secara menyeluruh serta ditandai dengan adanya kebijakan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan segera membentuk strategi penanganan polusi udara yang semakin memburuk. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah masyarakat. Ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene mengatakan, pemerintah dapat meniru kebijakan yang dilakukan pemerintah Tiongkok saat negara tersebut dikepung polusi udara yang ekstrim. Lebih lanjut, strategi pengendalian polusi yang diterapkan pemerintah nantinya harus dilakukan secara holistik atau menyeluruh, serta ditandai dengan adanya kebijakan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pertama, dia melihat ini polusi udara ini yang paling banyak itu akibatnya dari apa misalkan. Ya, jadi kalau kita melihat yang paling pertama adalah bagaimana pengendalian emisi industri. Itu paling pertama. Kemudian pengendalian emisi kendaraan bermotor. Baru yang selanjutnya adalah debu dan pemantauan dari kualitas udara itu. Nah, pemantauan kualitas udara ini bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, ada alatnya. Gitu. Jadi untuk kita mengetahui apa sih yang paling banyak atau penyebab utama gitu. Dan itu bisa dipakai semacam ada satu alat yang memonitor di wilayah-wilayah tertentu. Lebih lanjut, Feli berharap masyarakat memiliki kesadaran menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar guna melindungi kesehatan individu dan keluarga, mengingat masih memburuknya kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya. Rifki dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, maraknya judi online dinilai sangat berbahaya dan mampu memicu konflik sosial. Dan informasi selengkapnya tentu akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, dalam rangka membongkar dan memberantas judi online hingga ke akar-akarnya, Komisi 3 DPR RI mendorong Kepolisian Indonesia untuk memperkuat kerjasama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kepolisian Luar Negeri. Pasalnya, bandar judi online ini terindikasi berada di luar negeri. Maraknya judi online dinilai sangat berbahaya dan mampu memicu konflik sosial. Terlebih di era digital ini, judi online mudah diakses semua kalangan. Komisi 3 DPR RI meminta aparat penegak hukum segera memberantas judi online hingga ke akarnya secara komprehensif. Anggota Komisi 3 DPR RI Jaki Uli prihatin, banyak kalangan dengan ekonomi rendah yang kecanduan judi online. Masyarakat juga tidak segan menghalalkan segala cara agar bisa bermain. Saat ini aparat penegak hukum mengalami kendala dalam memberantas judi online. Pasalnya, bandar judi online terindikasi berada di luar negeri. Orang melaksanakan judi itu dengan menggunakan sistem IT sekarang. Nah, ini jangkauannya itu bisa mulai dari orang yang rendah sampai yang tinggi. Nah, kita bisa bayangkan kalau orang yang rendah itu bermain judi, dapatnya udah nggak jelas, habis begitu cepat, apa yang akan terjadi? Saya rasa kalau dari kepolisian wajib untuk menindak dengan tegas masalah ini. Ya, kalau IT kehadiran fisik bisa ada orang di tempat yang terdekat, tapi dari jauh juga bisa adminnya bisa ada di luar negeri. Jadi kita kerjasama ini penting ada untuk menekan. Jangan sampai misalnya bandarnya atau adminnya berada di luar negeri, dia mengendalikan untuk negara lain kan. Jadi kita mau menegakkan hukum, dia ada di luar negeri. Tetapi dia merusak negara kita sendiri di dalam. Makanya kerjasama itu penting sekali antara polisi ASEAN. Beberapa waktu lalu, pihak kepolisian telah menangkap 31 tersangka kasus dugaan judi online yang bermarkas di wilayah Denpasar, Bali. Komisi 3 DPR RI berharap Kepolisian Indonesia dapat terus memperkuat kerjasama dengan Kepolisian Luar Negeri dan Menkominfo untuk membongkar dan memberantas judi online hingga ke akar-akarnya. Fitian dan Handoko, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, Komisi 7 DPR RI mendorong Pertamina Hulu Rokan untuk mendistribusikan dana CSR yang diharapkan dapat membantu masyarakat baik untuk aspek pendidikan, kesehatan maupun lapangan pekerjaan bagi masyarakat Riau. Keberadaan Pertamina Hulu Rokan di Provinsi Riau diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar sebagai bentuk kontribusi dan tanggung jawab perusahaan dalam menangani masalah sosial di wilayah sekitar perusahaan. Ditemui saat kunjungan ke Provinsi Riau, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Mariadi Ukon menyebut, masyarakat Riau memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap keberadaan PT Pertamina Hulu Rokan yang telah lama mengambil hasil bumi di Provinsi Riau. PT Pertamina Hulu Rokan harus memberikan manfaatnya bagi tuan rumah, terutama masyarakat sekitar, yang selama ini hidup turun-temurun di sekitar wilayah PT Pertamina Hulu Rokan. Terdapat banyak aspek di dalam kehidupan masyarakat Provinsi Riau yang bisa terbantu dari tanggung jawab sosial Pertamina Hulu Rokan, baik untuk aspek pendidikan, kesehatan, maupun lapangan pekerjaan bagi masyarakat Riau. Masyarakat daerah ini lebih kalau orang Jawa bilang diwongke lah, dihargai, harus dirasakan hasil bumi mereka diambil dan dimanfaatkan untuk masyarakat luas, tapi ada impact-nya juga untuk masyarakat Riau ini dari hasil bumi yang kita ambil di sini gitu. Itu poinnya saya. Jadi kalau saya lihat dengan program CSR, program pendidikan, pegawai lokal segala macam, itu betul-betul dituntut sekali di sini. Gitu kan. Dan insya Allah dengan keberadaan Pertamina setelah ambil alih oleh Pertamina ini akan jauh lebih baik. Lebih lanjut, Komisi 7 DPR RI berharap Pertamina Hulu Rokan dapat mendistribusikan dana CSR yang dimiliki oleh perusahaan kepada masyarakat Riau, sehingga kehadiran perusahaan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi kelangsungan hidup masyarakat Riau. Dari Provinsi Riau, Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, masih dari Komisi 7 DPR RI yang menilai pembangkit listrik tenaga uap Suralaya tidak menyebabkan polusi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jumlah kendaraan bermotor yang sangat banyak serta masih menggunakan bahan bakar energi fosil dinilai menjadi faktor utama penyebab polusi. Dugaan PLTU Suralaya sebagai penyumbang polusi udara di Jakarta perlu dikaji ulang. Komisi 7 DPR RI menilai kendaraan bermotor justru menjadi penyumbang terbesar polusi udara karena sumber energi yang digunakan belum memenuhi standar energi bersih. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, berdasarkan hasil kajian ilmiah PLTU Suralaya dan pakar lingkungan, bahwa tidak ditemukan bukti asap dari pembakaran batu bara yang digunakan sebagai sumber energi listrik di PLTU Suralaya dan menyebabkan polusi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bahwa polusi udara di Jakarta 40% lebih disebabkan oleh kendaraan. Dari analisa yang ada, itulah 42%-nya, dan juga industri sekian persen, rumah tangga sekian persen, PLTU untuk bulan-bulan tertentu seperti hari ini justru rendah. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris, bahwa kendaraan bermotor justru menjadi faktor utama penyebab polusi. Mengingat jumlahnya yang sangat banyak, serta masih menggunakan bahan bakar energi fosil yang belum ramah lingkungan. Nah, kita tahu bahwa transportasi di kota Jakarta ini kan banyak kendaraan motor roda 2 yang mayoritas bisa dikatakan 100% menggunakan Pertalite yang RON-nya lebih rendah dibandingkan dengan Pertamax. Artinya Pertalite belum bisa dikategorikan clean energy. Kan ada benchmark-nya ya per bulan. Ternyata memang tidak terbukti bahwa PLTU Suralaya memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap polusi udara Jakarta. Dari Banten, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 3 tentang Ibu Kota Negara atau IKN kepada Komisi 2 DPR RI. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024.
Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu, 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali pemirsa di TVR 09. Ya pemirsa, Komisi 2 DPR RI ini bersama pemerintah secara resmi telah sepakat membentuk Panitia Kerja atau Panja revisi Undang-Undang Nomor 3 tentang Ibu Kota Negara atau Undang-Undang IKN Nusantara. Dan pemirsa, DPR RI ini mengungkapkan draft revisi Undang-Undang IKN yang akan dibahas dalam Panja. Salah satunya bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan baik juga untuk kemudian dapat mendatangkan investor. Dan revisi Undang-Undang IKN ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas keberlanjutan kegiatan 4P, yakni persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota negara, dan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus, serta pengaturan dalam rangka percepatan pembangunan di IKN. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pemerintah telah menyerahkan dokumen revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara kepada DPR RI. Ada 9 pokok perubahan yang diusulkan pemerintah untuk memastikan pembangunan dan pemindahan ibu kota sesuai rencana. Dan sebagai jaminan keberlanjutan pembangunan IKN untuk meyakinkan para investor. Pemerintah menyebutkan ada 5 tahapan pembangunan IKN yang berlangsung hingga 2045. Di antaranya, pembangunan dan operasi infrastruktur dasar, pemindahan ASN termasuk TNI dan Polri, serta inisiasi sektor ekonomi prioritas. Pasca mendengar penjelasan pemerintah, Komisi 2 DPR RI langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk membahas revisi Undang-Undang IKN. Tidak berselang lama, Komisi 2 DPR RI mengunjungi lokasi IKN di Kabupaten Panajem Pasir Utara, Kalimantan Timur, untuk mengumpulkan informasi dan melihat langsung progres pembangunan IKN sebagai bekal membahas revisi Undang-Undang IKN. Saat ini, perkembangan konstruksi infrastruktur dasar IKN tahap 1 mencapai 38,1%. Munculnya gonjang-ganjing di publik terkait kepastian perpindahan IKN dan banyaknya kendala yang dihadapi dalam perjalanan pembangunan IKN tentu harus dijawab dengan menghadirkan payung hukum yang menjamin keberlanjutan pembangunan IKN. Revisi Undang-Undang IKN dinilai cukup realistis
namun harus tetap mengedepankan kehati-hatian. Dalam membahas 9 pokok yang diusulkan pemerintah, khususnya terkait pengelolaan keuangan dan investasi. Jangan sampai revisi Undang-Undang IKN malah menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Makanya mereka jadi pengen Pemdasus, pemerintah daerah khusus. Kalau otorita kan mereka nggak berhak untuk ngambil uang. Mereka pengen menerbitkan surat hutang gitu loh, sukuk, sehingga pembiayaan itu menjadi seperti Pemda. Nah, tentu ini perlu hati-hati, jangan sampai membahayakan. Yang kedua, mereka ingin tadi menarik lebih banyak investasi. Ini agak berat karena bisa kumulatifnya 190 tahun alas hak atau hak penggunaan lahannya, PL-nya. Pembahasan rancangan Undang-Undang IKN Nusantara ditargetkan selesai pada Oktober 2023 sebelum DPR RI memasuki masa reses, karena hanya merevisi sekitar 30% pasal. Meski pembahasan dikebut, bukan berarti mengabaikan substansinya. Revisi Undang-Undang IKN diharapkan tidak hanya mengatasi kendala pembangunan IKN Nusantara, tapi juga mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan lebih kondusif yang akan menarik minat banyak investor untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara. Di sisi lain, kebijakan insentif daerah perlu didorong dalam revisi Undang-Undang IKN agar tercipta pemerataan pembangunan di lokasi IKN sekaligus mengurangi ketergantungan pembangunan IKN Nusantara pada APBN. Sementara itu, masalah penguatan kelembagaan Badan Otorita IKN dalam proses pemindahan IKN tentunya akan dipertimbangkan lagi oleh DPR. Mengingat dalam Undang-Undang IKN yang sudah ada, kewenangan Badan Otorita IKN sudah cukup kuat. Dengan adanya keterbatasan APBN, tentunya pembangunan IKN tidak bisa serta-merta dibantu semuanya dari APBN. Nah, kalau toh ada keterlibatan pihak swasta di sana, tentunya harus ada insentif yang menarik agar swasta ataupun pihak ketiga lainnya lebih berminat di sana. Harapan saya draft yang diajukan oleh pemerintah bisa kita bahas dalam panja, di mana di dalam panja nanti kami berharap pembahasan bisa lebih komprehensif agar IKN bisa diwujudkan dengan melibatkan sedikit mungkin anggaran dari APBN. Bagaimana supaya undang-undang ini bisa kemudian dilanjutkan dengan peraturan-peraturan turunan yang bisa menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, lebih baik untuk kemudian bisa mendatangkan investor ke dalam proses pembangunan IKN ini. Itu kira-kira. Ya pemirsa, ini ada sebuah pameran pelukis Vincent van Gogh, ini bertajuk Van Gogh Alive. Merupakan pameran legendaris dunia, ini menghadirkan pengalaman multi indera dan paling banyak dikunjungi di dunia. Ya pemirsa, dan kabar baiknya, pameran tersebut telah dimulai di Indonesia pada 7 Juli hingga 9 Oktober 2023 mendatang nih di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat. Tentunya pemirsa dapat langsung ke sana ya, dan kami akan menghadirkan informasinya pemirsa sesaat lagi. Tentu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD,
membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah pemirsa, ini terkait dengan eksibisi pelukis asal Belanda Van Gogh. Ini dikabarkan telah dikunjungi oleh lebih dari 8,5 juta lebih pengunjung dari 80 kota di dunia. Dan Van Gogh Alive ini menjadi pameran seni digital yang mengisahkan lika-liku kehidupan dan karya Van Gogh. Dan pemirsa, kisahnya juga ditayangkan melalui musik dan gambar animasi yang terlihat hidup dan juga interaktif. Nah, ini berbeda dari pameran lukisan pada umumnya nih. Nah, karena Van Gogh ini menghadirkan pengalaman unik yang membuat para pengunjung seolah-olah ini masuk ke dalam kehidupan sang maestro. Terlebih terdapat lebih dari 3.000 gambar. Nih pemirsa dapat Anda saksikan dan juga ditampilkan sepanjang layar pameran menggunakan proyektor. Dan tentunya pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak liputan selengkapnya tentang pameran pelukis Vincent van Gogh bertajuk Van Gogh Alive pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Vincent van Gogh adalah salah satu pelukis paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah seni di dunia. Karya-karyanya seperti Bunga Matahari, Teras Cafe di Malam Hari, dan Malam Berbintang menjadi ikonik dan menginspirasi banyak seniman lainnya. Namun, di balik keindahan lukisan-lukisannya, tersimpan kisah tragis tentang perjuangan, penolakan, dan penyakit mental yang dialaminya sepanjang hidupnya. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasanya dalam dunia seni, pameran Van Gogh Alive hadir di Jakarta, tepatnya di Mall Taman Anggrek, mulai dari 7 Juli hingga 9 Oktober 2023. Pameran ini menawarkan pengalaman imersif 360 derajat, yang memungkinkan pengunjung menyaksikan karya-karya Van Gogh dengan detail yang luar biasa. Pengunjung juga akan dimanjakan dengan suara-suara dan musik yang terinspirasi dari mahakarya Van Gogh. Pameran ini merupakan pameran yang telah menarik 8 juta lebih pengunjung di seluruh dunia dan telah mampir di lebih dari 80 kota. Pameran ini menggunakan teknologi mutakhir untuk menampilkan lebih dari 3.000 lukisan Van Gogh dalam skala besar. Menciptakan tampilan mendebarkan yang memenuhi layar raksasa, dinding, kolom, langit-langit, dan bahkan lantai. Pengunjung akan merasakan seolah-olah berada di dalam lukisan Van Gogh dan melihat dunia melalui mata sang maestro. Selain itu, pameran ini juga memberikan informasi tentang sejarah hidup Van Gogh dan mengapa dia sangat populer di dunia seni. Berikut ini adalah beberapa fakta menarik tentang Van Gogh yang bisa Anda ketahui. Van Gogh lahir pada 30 Maret 1853 di Zundert, Belanda, dari keluarga pendeta dan pedagang seni. Dia memiliki 6 saudara kandung, termasuk adiknya Theo yang menjadi sahabat dan pendukung utamanya sepanjang hidupnya.
Van Gogh belum menjadi seniman sampai usia 27 tahun. Sebelumnya, dia pernah bekerja sebagai guru, penjual buku, asisten pendeta, dan pedagang seni. Dia mulai belajar melukis secara otodidak dan kemudian mendapat bimbingan dari beberapa seniman lainnya. Van Gogh memiliki gaya melukis yang unik dan revolusioner. Dia menggunakan sapuan kuas yang dramatis, warna-warna cerah, dan kontras yang kuat untuk menggambarkan emosi, suasana hati, dan cahaya. Dia juga sering melukis objek-objek sederhana seperti bunga, pohon, ladang gandum, dan potret diri. Van Gogh sangat produktif dalam berkarya. Dalam kurun waktu 10 tahun, dia berhasil menciptakan sebanyak 2.100 karya seni, termasuk 900 lukisan minyak dan lebih dari 1.000 sketsa. Namun kabarnya, ia hanya berhasil menjual 1 lukisan selama hidupnya. Van Gogh menderita penyakit mental yang tidak diketahui secara pasti. Beberapa ahli menduga dia menderita epilepsi temporal lobus, bipolar disorder, atau skizofrenia. Dia sering mengalami depresi, halusinasi, dan perilaku kekerasan. Pada tahun 1888, dia memotong sebagian telinga kirinya setelah bertengkar dengan temannya Paul Gauguin. Pemirsa, Van Gogh meninggal pada 29 Juli 1890 di Prancis akibat luka tembak yang diduga dilakukannya sendiri. Adiknya Theo meninggal 6 bulan kemudian dan mereka dimakamkan berdampingan. Karya-karyanya mulai mendapat pengakuan dan popularitas setelah kematian mereka berkat usaha istri Theo, Johanna, yang mempromosikan dan menjual lukisan-lukisan Van Gogh. Pameran Van Gogh Alive yang kali ini mampir ke Indonesia adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan bagi para pencinta seni dan penggemar Van Gogh. Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan karya dan kehidupan Van Gogh dengan cara yang berbeda dan menakjubkan. Dan pemirsa, di berujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 5 September 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 4 DPR RI yang akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membahas rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga di tahun 2024. Kemudian pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, juga membahas terkait dengan rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga tahun 2024. Juga masih ada beberapa agenda rapat lainnya pemirsa yang tentunya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya. Tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Syalfat Rizky. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.